dan berprogram pertama kali dengan program Klinik Apung. Kita langsung spill aja, kita akan bahas soal Gili Gede Indah. Karena satu-satunya gili yang paling besar di Lombok. Akses air masih menjadi PR. Yang ketiga, akses pelayanan kesehatan. Untuk mengakses puskesmas ataupun pelayanan kesehatan terdekat harus naik sampan, bayar sampan dulu. Di sana walaupun di pinggir pantai banyak ikan, tapi anaknya juga banyak yang stunting loh. Potensinya harusnya kasus gizi di Gili Gede itu tidak muncul karena potensi alamnya bagus, ikannya banyak. Itu di kawasan sehatnya kita brandingnya Pos Gibu. Datang ke sana untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Ditolak dong. Iya dong. Dikiranya kita jual obat. Dia adalah orang pertama yang mau nerima kita, ngantar kita tanpa ada hitung-hitungan mau dibayar berapa. Kalau yang sudah masuk saat ini ada kesehatan, harapannya yang masuk nanti dalam pemberdayaan kita yang ada di Gili Gede itu program ekonomi, pendidikan, lingkungan, pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Nah, masih dalam rangka 21 tahun LKC Dompet Duafa. Jadi kita podcast tiap Rabu, semoga teman-teman semuanya masih ingat. Kita akan bahas soal program-program yang udah dijalanin atau dikembangin bersama masyarakat dan pihak-pihak lain oleh LKC Dompet Duafa selama 21 tahun ini. Nah, kali ini, kalau kemarin kita udah sibuk banyak bahas soal program-program yang ya let's say di daratan, kita kali ini akan bahas salah satu program kita yang fokusnya itu di salah satu pulau. Sebelum itu, aku juga mau ngingetin untuk jangan lupa like, subscribe, terus apa lagi nih ya? Semua konten, komen. Jangan lupa juga untuk komen di semua podcast kita yang sebelumnya. Yang belum tonton boleh tonton dulu. Dan yang paling penting juga, kita punya layanan hotline emergency Duafa di 0811 16 17 101. Hotline emergency Duafa ini adalah layanan 24 jam per 7 hari untuk teman-teman semua yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun yang membutuhkan bantuan kesehatan apapun. Jadi teman-teman feel free untuk kontak dulu via WhatsApp di 0811 16 17 101. Oke, balik lagi ke konten podcast kita hari ini. Yang udah penasaran pulau apa sih yang mau kita bahas? Sudah hadir bersama kita Bapak Zulkarnain Hotibi, pimpinan LKC Dompet Duafa Nusa Tenggara Barat. Nah, Mas Zul, orang asli Lombok ya? Siap, orang asli Lombok, iya. Pemuda Lombok, milenialnya Lombok betul. Yang kali ini berikan amanah pemimpin LKC Dompet Duafa Nusa Tenggara Barat. Betul. Baik, Mas Zul, sebelum kita tadi sudah sedikit opening perkenalan, Mas Zul boleh ceritain dulu kegiatannya apa sehari-hari, ada program apa aja juga di Lombok, di Lombok. Aku sering banget sebut Lombok soalnya NTB tuh hasil Lombok gitu ya. Betul. Ada program apa aja LKC NTB, sama yang satu hal juga yang cukup penting. Kadang tuh teman-teman tuh nanya di mana sih LKC Aceh misalnya, di mana sih? Boleh dikasih tahu juga, di spill juga alamatnya di mana kalau mau searching Google gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fili. Salam kenal teman-teman Sobat Sehat ya Mbak Fili ya. Kenalkan, saya Zulkarnain Hotibi. Saya asli Lombok. Alhamdulillah diamanahkan menjadi penanggung jawab di NTB. Kalau LKC kita Mbak Fili di NTB itu bertempat di Kota Mataram. Wah, betul Mbak Fili tadi bilang kenapa saya sebut Lombok terus padahal NTB ya. Karena betul, karena saat ini LKC NTB masih berprogram hanya di Lombok saja. Walaupun kita juga sempat menyasar ke luar Lombok, dalam arti ke Bima, Dompu, Sumbawa gitu. Cuma memang frekuensinya lebih kecil daripada yang di Lomboknya. Seperti itu. Jadi program apa saja yang sudah ada di Lombok? Jadi LKC NTB itu terbentuk sejak selesai dilaksanakannya recovery gempa Lombok pada tahun 2018-2019. Kebetulan LKC NTB terbentuk bulan 4.
tanggal bulan 4 4. bulan 4 tahun 2019. Betul. Mungkin Cantik umurnya ya, 44 gitu. cantik. Umurnya 4 tahun sekarang? lah. Oh iya dulu. Sekitar 4 tahunan Iya. lah umurnya, seperti itu sih. Jadi begitu recovery gempa Lombok selesai, LKCNTP terbentuk dan berprogram pertama kali dengan program klinik apung yang menyasar masyarakat duafa kita yang ada di pesisir. Dan akhirnya sampai saat ini terbentuklah kawasan sehat. Nah, ini juga tidak lepas dari peran serta dari mitra kita, Kimia Farma juga berperan sangat besar di sini. Karena Berarti tadi ada program kawasan sehat, terus ada klinik apung. Awalnya berarti klinik apung gitu ya, Mas. Iya, ini kayak klinik apung, klinik yang terapung gitu atau gimana nih maksudnya? Oke, baik. Klinik apung itu kita punya satu kapal. Kapalnya jenis katamaran. Namanya KM Gilis Tapang. Oke. Jadi kapal ini awalnya dulu adalah kapal milik pemerintah yang dihibahkan ke salah satu lembaga sosial yang ada di Lombok dan akhirnya bekerja sama dengan Dompet Duafa, direnovasi dan digunakan sebagai layanan kesehatan. Berarti program masterpiece awalnya tuh adalah si klinik apung ini ya. Betul, dan akhirnya berkembang ke kawasan sehat. Ke kawasan sehat. Berarti si klinik apung ini udah ya let's say scale up lah gitu ya. Betul. Punya kawasan sehat gitu ya. Okay. Awalnya klinik apung di scale up lah menjadi kawasan sehat. Ini berarti si klinik ini literally berkeliling gitu atau buka layanan di kapalnya atau gimana gitu, Mas? Betul. Jadi kalau untuk klinik apung awalnya kita hanya mampu melakukan pelayanan di atas kapal itu di satu titik saja, Mbak Fili. Titik yang lain kita punya 15 titik yang pernah kita layani menggunakan kapal ini. Namun kita tidak melayani langsung di kapal karena memang KM Gilis Tapang ini kan besar. Terus kita kita mengalami kesulitan untuk berlabuh di pesisir pantai di setiap pesisir dan akhirnya kita menggunakan alternatif lain. Kapal kita gunakan untuk menjangkau lokasinya, kita parkir di dekat dengan pulau, baru nanti kita mengaksesnya dengan sampan kecil untuk memberikan pelayanan. Karena tadi ya aku agak nggak ngerti walaupun itu cuman kayak ke pinggir pantainya kapalnya besar ya, besar banget. Susah untuk sampai ke situ ya. Iya, dan akhirnya kita menggunakan alternatif yang lain, menggunakan kapal kecil. Oke, nah kita nih menarik akan bahas tadi clue di depan nih yang sobat sehat semuanya pasti udah penasaran juga. Kita mau bahas satu pulau. Terus nanti sobat sehat mikir juga kenapa kita bahas klinik apung gitu kan. Nih aku boleh kita langsung spill aja, kita akan bahas soal Gili Gede Indah. Ya kan Mas? Betul. Gili Gede Indah ini teman-teman satu pulau yang ada di, aku nggak tahu nanti Mas Zul bisa cerita. Si Gili Gede Indah ini ternyata bagian dari program klinik apung. Betul, gitu ya. Itu betul. Nah oke. Tadi aku udah dikasih sedikit spill informasinya sama Mas Zul soal klinik apung dan GGI gimana. Dan kalau tadi teman-teman pasti udah paham soal kawasan sehat Mas. Betul. Soalnya udah banyak kita bahas sama Mbak Meta kemarin gitu. Nah, aku mau diceritain juga nih. GGI itu sebelah mana? Soalnya orang kalau kepikiran Lombok tuh kepikirannya Gili Air, Gili Trawangan. Ya kan, Gili Gede Indah nih sebelah mananya Lombok, Mas? Sebelah mananya Pulau Lombok ya kan ya? Pulau Lombok ya? Kalau teman-teman ke Lombok dan kenalnya Gili Trawangan, itu berada di bagian utara Lombok. Kalau ngomong Gili Gede, adanya di bagian barat Lombok. Kalau di peta paling ujung bagian barat. Oke, jadi teman-teman silakan buka Google Maps-nya, bayangin tuh dia ada di sebelah mana gitu ya Mas ya. Iya, betul. Karena satu-satunya gili yang paling besar di Lombok. Oh gitu, justru ini lebih gede dari gili-gili yang udah lebih terkenal. Betul. Oke. Nah, kalau kita taunya Gili Air, Gili Trawangan itu kan terkenal tuh keindahan lautnya. Kalau ini dia paling gede, dia juga Mas, maksudnya potensinya gitu. Iya, kalau di Gili Gede itu tidak kalah bersaingnya ya dengan tiga gili yang sudah terkenal dari keindahannya ya. Jadi bentang alamnya luas, terus pemandangannya juga bagus, terus pesisirnya putih, pasir putih, terus banyak terumbu karang, banyak spot-spot diving, spot snorkeling, terus banyak pulau-pulau juga yang bisa digunakan untuk kita
kemah. Kalau bagi orang teman-teman yang suka berkemah di pinggir pantai, itu banyak sekali potensi-potensinya yang ada di Gili Gede. Namun memang saat ini belum terkelola saja. Oh, oke. Berarti masyarakatnya kalau di sana boleh ceritain kesehariannya apa tuh Mas? Nelayan kah atau 90% masyarakat kita di sana itu nelayan. Oh, oke. Karena memang penghasilan utamanya adalah dengan melaut. Kalau bahasa daerah ya nongkol bahasanya mereka. Nongkol? Nongkol itu Nyari ikan tongkol. Iya, bahasa mereka, bahasa daerah itu nongkol. Padahal yang memang yang dimaksud itu adalah pergi mancing nyari ikan tongkol. Oh, oke. BTW saya sangat suka ikan tongkol sih. Wow. Kemarin tuh Maaf ya, hari ini saya nggak bawa. iya, BTW kan saya tadi udah openingnya transfer Mazul dari. Jadi kenapa saya ngirimin sesuatu nih? Diceritain nongkol lagi gitu. Siap. Oke, menarik akhirnya membahas awalnya. Tadi kan kita udah ceritain ada klinik apung, ada ini. Terus kan GGI ini erat sama kawasan sehat ya Mas. Waktu akhirnya awalnya kita scale up program, ada apa, situasi apa yang akhirnya kita mikir oh ini kayaknya bagus nih kalau kita scale up kan si GGI-nya menjadi kawasan sehat gitu. Awalnya Gili Gede ini sama mendapat pelayanan yang sama dengan pesisir-pesisir yang lain. Yang coverage areanya klinik apung. Betul, areanya klinik apung. Namun yang membedakan Gili Gede Indah ini adalah satu, Gili Gede Indah ini terdiri dari 5 dusun, 5 wilayah yang notabene tersebar di satu pulau yang besar. Yang kedua, akses air masih menjadi PR. Yang ketiga, akses pelayanan kesehatan. Untuk mengakses puskesmas ataupun pelayanan kesehatan terdekat, mereka butuh U-Pot yang lebih besar. Lewat harus naik sampan, bayar sampan dulu. Setelah sampai darat pun dia harus menggunakan kendaraan lain lagi untuk ke puskesmas. Ya, jadi itulah yang membuat kita kayaknya nih kita harus fokus di sini, dan akhirnya kita scale up menjadi kawasan sehat. Waktu pertama kali kita iniin kawasan sehat. Oh, aku mau ingetin teman-teman yang belum nonton podcast sebelumnya sama Mbak Meta, bisa diklik dulu untuk tonton karena kita udah spill juga tentang kawasan-kawasan sehat dan fokus kawasan sehat kita soal stunting di sana. Jadi coba klik, nanti bisa dilihat di situ ya Mas. Oke, tadi kan waktu awalnya ini adalah permasalahan soal akses layanan kesehatan gitu ya Mas ya. Saat mau menuju kawasan sehat, apalagi sih, apakah di sana gitu ada permasalahan yang sebenarnya masyarakatnya bisa menyelesaikan sendiri gitu, atau ada situasi apa nih? Kan kalau yang setahu aku, di kawasan sehat ini sebenarnya fokus utamanya apa Mas? Untuk saat ini fokus utama kawasan sehat kita itu adalah penurunan angka stunting. Di sana walaupun di pinggir pantai banyak ikan, tapi anaknya juga banyak yang stunting loh. Itu jadi pertanyaan kan, kenapa? Dibilang nggak suka makan ikan, anaknya malahan nggak bisa sarapan, nggak bisa makan tanpa ikan. Oh gitu. Oh Iya. berarti kan kadang ada situasi di satu tempat itu orang yang deket ikan jadi nggak suka ikan, tapi mereka mah suka ya Mas ya. Mereka nggak bisa makan tanpa ikan. Oh justru gitu. Cuma Terus memang situasi yang ditemukan apa Mas? Saat ini memang yang jadi PR adalah pola asuh memang. Pola asuh dan pengolahan bahan pangan. Itu aja yang menjadi PR kita yang ada di Gili Gede. Kenapa? Karena memang masyarakat kita itu belum bervariasi dalam pengelolaan bahan makanan yang ada. Padahal potensinya banyak tuh. Potensinya harusnya kasus gizi di Gili Gede itu tidak muncul karena potensi alamnya bagus, ikannya banyak. Tinggal gimana mengolah dan bagaimana menyajikan untuk anak. Itu saja sih PR-nya. Betul. Bisa jadi kan beda bisa jadi kan saat pengolahannya bervariasi gitu ya. Betul. Bisa nambah nafsu makan juga gitu ya Mas ya. Itu aja yang menjadi PR, dan memang itu susah karena itu bersifat kita mengubah kebiasaan orang. Jadi itu butuh proses, butuh waktu yang panjang untuk mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, speaking about mengubah kebiasaan, Mas Aslin juga udah balik lagi kita udah ngomongin STBM juga kan. Mas Aslin juga upaya mengubah situasi orang dari stop BABS dan enggak. Kemarin Mbak Meta juga fokus sama pola asuh juga anak-anak di Banten betul. Kan untuk upaya peningkatan gizi. Ternyata iya benar di banyak tempat mungkin
apa ya, kita kan susah untuk masuk ke tempat yang udah percaya sesuatu tuh benar gitu. Betul, kan. setuju Gitu. itu. Saat mau shipment ide ke ngasih tahapan-tahapan yang berbeda padahal menjadi lebih baik, itu jadi tantangan tersendiri kan. Iya, Mas. betul. Karena memang kebiasaan dan mindset yang sudah terbangun sejak lama itu memang susah untuk diubah dan memang butuh proses sih. Oke, sampai sekarang nih Mas, kan tadi ada stunting dan lain-lain. Sampai sekarang apa aja yang udah kita udah kita explore lah terkait kawasan sehat dan Gili Gede yang udah kita lakukan misalnya? Di pengentasan stunting kita sudah melakukan pendekatan melalui pos gizi. Kalau di NTB itu di kawasan sehatnya kita brandingnya pos gibu. Pos gizi balita terpadu. Pos gibu bahasanya. Pos gibu. Oke, nantilah kita bahas itu. Pos gizi balita terpadu. Oke. Itu kita ngomongnya pos gibu. Terus kalau di sanitasi kita juga melakukan pemicuan. Ini ada cerita unik sebenarnya di pemicuannya dulu. Apa nih? Dulu, menarik ya Bang ya? Iya, menarik banget nih. Dulu pada tahun 2020 saya pernah melakukan survei. Baseline survei keliling ke masyarakat. Kebetulan lewat jalan setapak masyarakat. Pas lewat nginjak sesuatu. Ini nih agak sebenarnya malu untuk ceritain sebenarnya nih. Yang diinjak itu adalah kotoran manusia gitu ya. Jadi begitu saya lihat sepatu kok baunya keras banget. Pas dilihat manusia. Ini saat pertama kali saya menemukan di masyarakat di Gili Gede itu ternyata ada yang tidak punya WC jamban dan masih BABS sembarangan. Di mana waktu itu? Maksud aku gini, kalau Mas Astin dulu cerita kemarin cerita di podcast sebelumnya kita masyarakat itu BAB-nya di laut. Kalau di Gili itu lebih banyak di mana Mas? Nah, kalau di case yang saya temukan itu BAB-nya di waduk. Waduk itu gini, di Gili Gede itu ada waduk yang air laut itu keluar masuk. Oke. Kayak sejenis tambak gitu ya? Kalau mungkin bahasa pemilihan tambak yang keluar masuk airnya. Nah, mereka buang air di sana. Yang kedua, mereka buang air di semak-semak di sekitar situ. Dan akhirnya pas lewat makanya Kak Mas tuh keinjek gitu ya. Betul, kayak gitu. Itu antara membangkitkan keinginan pokoknya nih harus beres nih semua masalah BABS gitu Mas. Tapi gara-gara saya injak BAB mereka, ya udah saya bilang. Pas saat pemicuan saya bilang, Bapak Ibu itu sudah mengotori sepatu saya. Saya injak nya Bapak Ibu, saya bilang. Sekarang malu enggak? Saya orang luar kok nginjak nya Bapak Ibu, malu enggak? Akhirnya di sana kita berhasil ODFK. Gitu. Kita bangun 26 jamban. Alhamdulillah kita tidak banyak mengeluarkan uang di sana. Kita lakukan pemicuan, kita lakukan pemberdayaan. Kita cuma picu dengan 1 kloset sama 4 sak semen. Jadi. Oke, akhirnya ini udah bebas dari buang air. Alhamdulillah saat ini saat saya lewat enggak lagi nginjak gitu. Jadi teman-teman yang mau main ke Gili Gede aman. Tapi sampah kiriman yang enggak aman. Iya itu nanti situasi lagi. Tadi berarti kalau aku recap, kita tadi masalah gizi kita ada pos gibu, terus masalah sanitasi, terus apa lagi Mas yang sudah kita lakukan? Ada penanganan penyakit tidak menular. Oke. Ini kita rutin tuh setiap bulan melakukan kontrol pasien kita yang memang sudah terdiagnosa PTM. Kita lakukan edukasi kepada masyarakat yang beresiko, terus kita lakukan aktivitas fisik untuk mendukung supaya masyarakat itu lebih aware dan lebih paham gimana cara menjaga kesehatannya sendiri gitu sih. Angka apa Mas di sana yang banyak? PTM ini kan diabetes, hipertensi. Hipertensi. Iya, saya enggak tahu ya kalau di pesisir ini rata-rata di semua titik pelayanan program LKCNTB itu pasti kalau di pesisir pantai nemunya hipertensi paling tinggi. Kalau alam ya saya enggak tahu itu apakah memang berpengaruh mungkin karena kadar garam dan itu sih. Tapi yang memang saat ini yang tertinggi di NTB itu saat pelayanan itu pasti hipertensi. Iya benar. Padahal balik lagi tadi kamu bilang PTM kamu melibatkan masyarakat untuk juga berkegiatan gitu kan. Beraktivitas fisik. Aktivitas fisik yang penting. Jangan-jangan karena kurang aktivitas fisik juga bisa jadi ya Mas ya. Bisa jadi. Betul. Kalau tadi udah berarti PTM,
PTM, sanitasi, pos gizi, terus apa lagi? Kita ada juga program sehat mental spiritual. Jadi kegiatan di LKC NTB itu ada pengajian rutin. Nah, ini tidak hanya melibatkan orang tua ya, yang notabene banyak ikut terlibat, tapi ini remaja. Kalau di sana kita ada kajian remaja juga, kajian umum juga, kayak gitu, untuk sehat mental spiritual masyarakat kita di sana. Mental health it's matter, Mas. Mental health betul. jadi isu penting banget di kita juga di sini di urban. Bayangin ya, kalau anak-anak urban nongkrong ke tempat kopi gitu kan, ngopi-ngopi, bisa ketemu temen gitu. Iya kan, kebayang ya kan, kalau di Gili pasti apa hiburannya, Mas? Hiburannya di sana itu kan? memang tapi khas Gili itu kalau udah habis sisa sepi senyap. Oke. Jadi mereka istirahat untuk menunggu waktu untuk pergi besok melaut. Oh iya, tengah malam gitu ya kalau nggak salah. Atau berangkatnya jam 2 malam. Oh iya, kan. Pasti jam 2, jam 3 gitu kan. betul. Berarti menarik explore lebih jauh soal si remaja-remaja tadi, Mas. Mereka tuh berarti kegiatannya lebih ke pasca sekolah atau gimana? Atau Nah, kalau remaja kita kebanyakannya sekolahnya itu enggak di dalam pulau. Oh iya, benar. Jadi di Gili Gede itu ada satu sekolah tuh, satu sekolah satap namanya. Ada SD, ada SMP-nya. Nah, cuma masyarakat kita banyak memang sekolahnya di luar. Dan setelah selesai sekolah, mereka rata-rata memilih bekerja ke luar daerah. Makanya tidak banyak masyarakat kita yang remaja yang di sana itu berada di luar daerah untuk bekerja di hotel, bekerja di tempat-tempat yang lebih mereka mencari pengalaman. Jadi makanya berarti si isu-isu PTM-nya mungkin terjadi di lansia-lansia ya? Iya, untuk saat ini di LKC NTB isu-isu PTM itu terjadi di lansia. Soalnya remajanya lagi bergiat di luar gitu. Sama yang beresiko itu terjadi memang di umur-umur yang mendekati lansia. Kalau yang resiko gitu. Kurangnya aktivitas, tadi pola makan juga mungkin kali ya. Iya, karena bisa jadi. Karena memang di Gili itu aktivitasnya kalau malam jam 2, jam 3 itu pergi melaut, pulangnya jam 8 pagi. Habis pulang, habis ikannya dijual, ngapain? Pasti tidur. Sampai siang baru bangun sholat, tapi nanti pasti dia lebih banyak tidurnya ketimbang benar. Karena aktivitasnya malam. Lelah banget kan, kayak akan lebih lelah. Nah, tadi udah banyak yang udah kita lakukan. Pastikan nggak bisa dilakukan sendiri dong, Mas ya. Betul. Pengelolaan gilinya, dari pengelolaan gili dan program-program lainnya. Nih, kalau boleh diceritain nih, Mas, siapa aja sih yang berperan gitu dalam upaya tadi ya? Udah banyak program, betul. Ada siapa aja sih? Kalau untuk program, kita memang tidak akan terlepas ya dari peranan banyak mitra stakeholder yang berkolaborasi untuk membangun kawasan. Satu, kita ada donatur Kimia Farma yang notabene membiayai pelaksanaan program-program pemberdayaan yang ada di kawasan sehat. Yang kedua, kepala wilayah atau kepala desa bahasa kami, itu yang mendukung dan mau menerima kami berprogram di sana. Yang ketiga ada puskesmas dan dinas kesehatan selaku memang stakeholder kesehatan yang memang nantinya kita akan selalu berkoordinasi sama mereka untuk nanti harapannya ke depan bisa menjadi kita bisa estafet apa yang kita sudah lakukan di Gede-Gede seperti itu. Biar udahan terus tetap ada yang berjalan gitu. Betul. Ya Mas ya, karena kan harapannya pasti kalau tadi ada satu terus pengen ke tempat-tempat lain juga dikembangkan. Betul. Gitu jika kan memang Gili-Gede udah selesai, kita bisa ke lokasi-lokasi yang lain. Nah, menarik nih, kan tadi yang Mas Zul bilang itu kita tuh mau ngubah pola, ya kan? Betul. Awalnya apa sih yang dilakukan? Maksud aku gini, kok bisa loh sampai teman-teman tuh diterima? Upaya apa nih yang teman-teman udah lakukan? Jangan salah. Gimana nih? Dulu tim pelayanan kita datang ke sana untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Ditolak dong. Iya dong. Dikiranya kita jual obat. Padahal padahal kita bawa dokter, apoteker, bidan, perawat. Tapi kita dikiranya jual obat. Dan akhirnya kita jelaskan lagi, kita sosialisasikan lagi, dan akhirnya mereka sampai sekarang tidak mau ditinggal sama kita.
gitu. Berarti waktu pertama tuh kayak nih orang ngapain sih gitu ya. Betul. Mereka berarti waktu akhirnya mau terlibat berapa? Waktu itu di awal tuh angkanya langsung sebanyak. Sekarang tuh berapa nih Mas kira-kira angka kunjungannya? Kalau lagi pelayanan gitu. Total dari tahun 2019 yang kita layani itu sudah mencapai angka lebih dari 1.000. Minimal. Dan itu secara kontinu dicekin ya Mas betul. Ya kesehatannya. Sebulan kemarin saja di bulan Oktober kita melayani sebanyak 350-an jiwa dalam pelayanan kesehatan, berobat gratis lah kita bilang, dan maintenance PTM. Gitu lumayan banyak kan Mbak Fir? Iya tadi kebayang, soalnya kan mereka kalau mau ke puskesmas harus pindah pulau dulu. Betul. Akses, balik lagi nih ke permasalahan akses ya, yang jadi isu utama waktu kita pertama kali ada di situ kan. Dengan adanya kita adalah cara ininya kan, maksudnya mereka kebayang nih situasi teman-teman selain ngasih pelayanan kesehatan pasti ngasih advice atau masukan juga soal pola hidup sehat pasti kan gitu. Kita lakukan dalam bentuk konseling dan edukasi. Nah biasanya apa tuh Mas yang dibahas? Nah kalau biasanya kita memberikan edukasi terkait pertama pemanfaatan pelayanan kesehatan secara maksimal. Kita sounding ke mereka kalau LKC Dompet 2 AFA NTB tidak akan selamanya bisa pelayanan di sini. Jadi selama kami ada di sini silahkan melakukan pelayanan. Namun jika memang dirasa obatnya atau pelayanan yang kami dapat belum lengkap, silahkan akses ke puskesmas. Kita mulai mensonding itu ke masyarakat untuk membuat masyarakat tuh siap saat nanti kita ditinggalin. Dan alhamdulillah sih di Gili Gede itu saat ini pemerintah sudah ngebangun satu pustu ya Mbak Fili. Jadi kita udah siap untuk sebenarnya untuk meninggalkan Gili Gede karena kita memang hanya tinggal membantu menyiapkan ya betul menyiapkan tenaga ahli yang bisa melanjutkan program kita di sana. Soalnya tadi kan Mas Zul di awal bilang si GGI ini coverage areanya 5 dusun betul. Kan berarti cukup besar juga. Cukup besar dengan total jiwa sebanyak 1.500 sekian. Oh satu pulau itu 1.000 sekian jiwa ya. Sekitar 500 sekian kakak. Iya banyak ya. Banyak dengan banyak. Pasti beragam masalah kesehatan yang udah yang ada gitu kan di sana. Ya, tapi didominasi oleh PTM. Iya PTM nih permasalahan yang di semua titik ya. Iya tidak terlihat tapi menyeramkan gitu kan ya. Kayak orang tuh pada lost control soal PTM tapi menjadi isu kematian tertinggi jantung, ayo gitu. Jantung terus stroke. Ya, iya benar. Awal-awalnya pasti diabetes dulu, jadi kita jadi kayak kelas betul, PTM nih nanti. Aduh. Tapi itu memang kenyataannya. Iya betul. Makanya screening faktor resiko penting gitu Mas ya. Betul. Benar. Oke. Tadi kita udah bahas soal apa aja peran kita yang udah. Nah menarik kalau dari kemarin aku si podcast sebelumnya ada Mbak Meta, Mas Asdin yang bahas soal mereka ada peran-peran kader nih Mas. Kalau di GGI ini kader gimana nih? Ada siapa aja sih yang terlibat kadernya? Terus mereka biasanya kayak apa pola kerjanya dengan kita, pola kolaborasinya gitu. Oke. Kader kalau di Gili khusus di Gili nih kita punya 2 kader nih. Oh oke. 2 kategori. 2 kategori? Iya. Kader program sama kader dalam hal transportasi kita. Jadi kalau kita mau nyebrang ke Gili, kita butuh transportasi kapal laut. Iya benar. Nah, orang-orang yang mengendarai biasanya kita sebut boatman. Apa boatman? Boatman. Okay. Nah, ini bahasa Inggris ya, udah serapan kali ya. Nah, beneran di sana sebutnya boatman. Boatman. Oh, serius, itu boatman. Boatman itu bahkan profesi dibilang kalau di pulau itu. Oh, oke. Iya, kita punya 1 orang boatman yang paling pertama dulu kita kenal sejak pertama kali LKC DDNTB masuk di Gili Gede itu, dia adalah orang pertama yang mau nerima kita, ngantar kita tanpa ada hitung-hitungan mau dibayar berapa. Oh, oke. Dan sampai akhirnya sampai detik ini dia masih memberikan loyalitasnya kepada kita. Wah, siapa nih? Siapa? Itu kalau namanya itu ada namanya Pak Man. Pak Man ini walaupun kami datang jam 12 malam dijemput. Boatman yang lain mana mau? Iya benar. Bayarannya berapa? Kami kadang-kadang seilasnya sekasihnya teman-teman dah. Yang penting saya ada buat beli bensin. Itu bahasanya dari dia. Yang kategori kedua itu
ada kader kegiatan. Oke. Nah, kader kegiatan ini seperti halnya di titik-titik yang lain atau di tempat-tempat yang lain itu kader posyandu. Nah, di kader posyandu ini rata-rata di 5 titik ini kita punya 1, 2 sampai 3 orang yang memang benar-benar loyalitas dalam pelaksanaan kegiatan tuh benar-benar udah diacungi jempol. Karena memang kalau kita berkegiatan udah mereka selalu aktif tanpa kita komando, udah pasti ini kegiatannya LKC NTB kita. Mereka yang mereka yang menggiring masyarakat gitu mungkin, menggerakkan masyarakat, mensosialisasikan tanpa kita minta, mensukseskan kegiatan biasanya mereka tuh. Wah, Bapak Ibu kader semoga menonton. Betul. Pak Butman, Pak Man ya. Pak Man, aku atas nama pribadi loh. Aku terharu loh, bayangin situasinya benar kan, nggak semua orang bisa ya terus berada gitu Mas ya di garda terdepan untuk masyarakat. Terima kasih banget atas kontribusinya. Satu kutipan yang saya selalu ingat ya dari Butman kita yang loyalitasnya udah Masya Allah. Saya juga ucapkan terima kasih tuh. Dia bilang gini, ini adalah cara saya untuk membantu masyarakat saya sendiri. Dengan saya terlibat dalam kegiatan LKC Dompet Duafa, itu juga cara saya untuk membantu masyarakat saya di Gili Gede Indah. Itu bentuk rasa syukur saya karena masyarakat saya di Gili Gede Indah dibantu. Masya Allah. Itu tuh Mafil, kan tidak nemu kita di mana-mana tuh, jarang kan? Benar. Ini agak Islami juga. Saya grogi gitu jadinya. Soalnya katanya orang baik diketemukan sama orang baik, Mas. Alhamdulillah nih. Insya Allah itu betul. Iya, teman-teman soalnya udah ya tadi kan mau bagaimana kita pasti berupaya, tujuannya kan untuk tadi menyehatkan negeri inilah dalam skala yang ya kalau dibilang kecil nggak juga dong. Kita memenuhi ruang-ruang yang tadi kolaborasi sama pemerintah, sama pihak-pihak lain dalam upaya menyehatkan negeri gitulah. Oke. Next, sudah panjang banget kita bahas apa yang terjadi, awalnya gimana, kedepannya Gili Gede Indah nih gimana sih Mas? Kalau tadi kan ada potensi sebenarnya soal air, wisata pantainya, bawah laut juga kan gitu. Ya aku kapan diajak ke GGI lagi? Kalau udah pernah tapi sebentar dong waktu itu gitu ya. Jadi kedepannya gimana nih Mas perencanaan soal tadi aspek program kesehatan dan aspek pemberdayaan masyarakat, kayak gimana? Mohon doanya ya Bapak Ibu teman-teman semua, semoga perencanaan Gili Gede ini bisa terrealisasi ya. Amin, Mbak Fili. Amin. Kita berencana untuk melakukan pendampingan lintas divisi lah bahasanya, kalau bahasa kita semua lintas disiplin ilmu lah. Kalau yang sudah masuk saat ini ada kesehatan, harapannya yang masuk nanti dalam pemberdayaan kita yang ada di Gili Gede itu program ekonomi, pendidikan, lingkungan, pariwisata, dan mungkin kita juga bisa masuk dalam hal pemberdayaan di bidang kepariwisataan. Ini berarti upaya menggali potensi-potensi lain gitu ya Mas ya? Betul, memaksimalkan potensi yang ada, menggali potensi yang memang belum bisa terkelola dengan baik, dan kita munculkan dan kita buat itu menjadi branding masyarakat yang di sana. Betul. Berarti kalau tadi masyarakat udah mulai bisa dibilang kita udah mulai oke nih bidang kesehatan, masyarakat udah dikenalkan upaya-upaya kesehatan, udah sanitasi, udah ODF, udah nggak BABS kan, udah tahu cek saat PTM-nya naik dan upayanya apa gitu. Berarti masuk ke ruang-ruang yang lain biar tadi lebih mandiri gitu masyarakatnya. Betul. Kita berharap Gili Gede itu bisa mandiri dalam semua aspek, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga bisa di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang pariwisata, dan akhirnya isu-isu kesehatan, ekonomi atau duafa yang ada di sana itu tidak ada lagi. Biar duafanya move on jadi nih kalau benar, kalau hashtag dompet duafa yang dulu dari mustahik menuju muzaki. Itu harapan tertinggi memang yang akan kita jadikan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita yang ada di Gili Gede. Itu sih Mbak Fili. Move on menjadi yang lebih baik gitu ya Mas. Betul, tidak lagi menjadi orang yang menerima, namun bisa menjadi orang yang memberi. Gitu.
Wah, insight-nya hari ini udah banyak banget, terutama soal pengelolaan pengelolaan pulau gitu ya. Betul. Satu pulau, satu gili kalau bahasa orang Lombok. Aku mau final statement dari Mas Zul soal teman-teman juga yang lagi mengerjakan program bersama masyarakat. Ada ini nggak sih, ada ada semangat yang mau dibagikan, atau ada pesan, atau ada apapun dari pengalaman Mas Zul soal keterlibatan masyarakat dalam program-program gitu? Cuma satu sih Mbak Pil, saat kita berbuat jangan menyerah, itu aja. Kenapa? Karena kalau kita sama masyarakat, sekali kita ngajak ditolak, 2 kali diajak masih ditolak, ketiga kali biasanya mau. Itu. So never give up ya. Aku batuk. Oke. Pokoknya berarti clue dari Mas Zul adalah never give up. Terima kasih Mas Zul udah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama Mbak Fili. Makasih udah mau berbagi. Iya, Mbak Fili. Sobat sehat semuanya, itu tadi sekelumit kisah lah ya soal pengelolaan Gili Gede Indah yang ada di Nusa Tenggara Barat, atau sampai lupa, NTB, Nusa Tenggara Barat. Teman-teman yang mau main boleh banget ya Mas. Boleh banget nanti atau mau lihat juga pengelolaan program kita di sana gimana, betul. Dari layanan kesehatan, dari program kawasan sehat dan lain-lain. Oh iya, aku mau mengingatkan untuk teman-teman semuanya, boleh lihat podcast-podcast kita yang sebelumnya yang kita juga bahas tentang program-program kita yang lain. Yang belum like, subscribe dan komen, jangan lupa di subscribe channel ini untuk dapat konten-konten yang lebih menarik lagi, dan kita tetap bisa diskusi di kolom komentar soal apapun, soal program-program kita di seluruh Indonesia. Terima kasih sobat saya semua yang sudah bareng sama kita di podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.